Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yusita bisa kembali menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pembahasan kali ini cukup menarik pemirsa, yaitu mengenai kenal lebih dekat dengan duta genre. Wah, kalau ngomongin soal duta genre ini pasti banyak sekali di pikiran kita terlintas beberapa pertanyaan seperti itu. Nah pemirsa, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan beribu penduduk yang tinggal, mulai dari anak-anak, dewasa, dan remaja. Nah, menurut data yang ada, ternyata untuk jumlah remaja itu sendiri mencapai kurang lebih 60 juta penduduk yang didominasi oleh remaja. Ini artinya bahwa Indonesia ini ternyata memiliki banyak remaja seperti itu. Nah, melihat jumlah yang sangat besar, maka remaja sebagai generasi penerus bangsa ini perlu diwadahi dalam program yang bernama genre. Nah, ini menarik banget ya, genre. Saya tidak akan sendirian pemirsa, saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber kita pada hari ini ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Ayu. Iya. Halo Kak Ayu. Waduh, ini adalah narasumber yang keren sekali ya. Dua putra, pasangan putra dan putri duta genre Kota Pekalongan juara 2. Iya bener banget. Betul sekali. Pemirsa, saya kenalkan untuk di sebelah saya ini namanya M. Kotibul Umam, Muhammad Kotibul Umam ya Mas Umam ya? Iya bener. Iya, gimana Mas Umam kabarnya? Baik Kak Ayu. Luar biasa ya? Luar biasa. Semangat? Alhamdulillah semangat terus dong untuk generasi berencana. Wah, baik. Dan di sebelahnya yang cantik, berprestasi, multitalenta juga, ini ada Kak Diva Triandini. Halo Kak Ayu. Halo. Gimana kabarnya Kak Diva? Alhamdulillah ya, luar biasa. Semoga sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini semangat nggak? Selalu semangat dong. Selalu Apalagi semangat kita itu ya? remaja ya, harus Wah, semangat. Betul. Benar sekali, remaja harus semangat seperti itu. Nah, dan narasumber kita kali ini akan membahas mengenai genre lebih dalam. Jadi langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Apaan nih? Untuk Kak Umam dan Kak Diva ini mengenai genre. Tadi kan sudah disebut beberapa kali ya, genre, generasi berencana. Kalau menurut pandangan Kak Umam sebagai seorang duta genre, apa itu genre? Ya, buat pemirsa semuanya yang belum tahu tentang genre, genre adalah salah satu program dari BKKBN yang utamanya untuk remaja membentuk generasi yang berencana, generasi yang berkualitas di masa yang datang. Seperti itu Kak. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Diva? Ya betul sekali ya, kurang lebih genre generasi berencana. Jadi bisa dibilang itu dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja gitu. Jadi di mana program genre itu adalah program dari PKKBN, betul sekali seperti yang Kak Umam bilang tadi. Yang mana kita itu harus membimbing para remaja untuk bisa merencanakan hidupnya di masa akan datang. Seperti itu Kak Ayu. Luar biasa, merencanakan hidup di masa Betul. yang akan datang seperti itu ya. Nah, ini kita kan tahu ini genre, kemudian duta. Kalau berbicara kata duta ini pasti banyak gitu ya makna yang terlintas di pikiran. Kalau menurut Mas Umam sendiri duta itu apa Mas? Ya, menurut saya sendiri terkait dengan duta ya, utamanya duta genre. Mereka adalah remaja yang menjadi influencer bagi remajanya, role model, contoh, panutan bagi remajanya. Untuk berkehidupan yang berencana, utamanya dalam kehidupan berkeluarga dan masa depannya. Nah, seorang duta ini tidak perlu yang seperti saya ataupun Mbak Diva yang mempunyai selempang, tapi buat remaja-remaja yang punya rencana hidup yang berencana di masa yang datang, kalian adalah seorang duta genre. Ada Ya, Mbak Diva? betul sekali, setuju banget nih sama Kak Umam. Berbicara tentang duta genre Kak Ayu, mungkin hampir sama ya dengan duta-duta yang lain, di mana remaja itu harus menjadi role model untuk remaja-remaja yang lain gitu. Tetapi bukan berarti seorang duta itu adalah seorang yang paling hebat dari remaja. Di antaranya ya, kita juga masih perlu menggali di mana itu pengetahuan, bagaimana remaja harus bersikap dengan baik, seperti itu pastinya. Luar biasa sekali ya, remaja dan berencana seperti itu. Berencana.
Nah, untuk program genre sendiri nih Mas Umam dan Mbak Diva ya, tadi sudah disebutkan beberapa kali juga, ini kan dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga seperti itu. Nah, bagi remaja sendiri sebenarnya penyiapan kehidupan berkeluarga itu seperti apa? Mungkin dari Mas Umam bisa menjawab. Ya, terima kasih Kak Ayu. Nah, terkait dengan program genre ini untuk penyiapan remaja sendiri adalah bagaimana mereka juga bisa menyiapkan 5 transisi kehidupan remaja. Kehidupan dalam merencanakan keluarganya, sekolahnya, melanjutkan karirnya, lingkungannya, dan hidup di bareng masyarakat. Nah, keluarga sendiri kan remaja punya peran nih sebelum berkehidupan keluarga kan ada 5 transisi tersebut yang nantinya harapannya akan mewujudkan 8 fungsi keluarga. Ada fungsi agama, fungsi cinta kasih sayang, sosial dan budaya hingga lingkungan dan ekonomi. Karena membentuk suatu keluarga itu tidak hanya ya saling suka saja satu sama lain, tapi kan harus ada perencanaannya. Kayak aku sama Mbak Diva kesini pun harus ada perencanaannya, harus ada persiapannya. Ya sama dengan remaja untuk untuk merencana keluarga itu ya enggak cuma asal-asalan, tapi harus ada berencana itu. Luar biasa sekali. Iya, betul. Jadi berbicara tentang penyiapan berkeluarga, kenapa remaja itu harus menyiapkan untuk kehidupan berkeluarga? Nah, tentunya tadi seorang remaja yang kayak kita nih, masih era-era bercinta, emosionalnya yang selalu membara seperti itu ya. Jika tidak kita bekali untuk penyiapan hidup berkeluarga yang akan datang, pasti itu seperti bisa dikatakan kurang pondasi, Kak Ayu. Ya, dan dari program genre itulah tadi kita harus menyiapkan kehidupan berkeluarga dan juga ada pekerjaan dan karir seperti itu. Jadi tidak hanya berkeluarga saja, tetapi remaja itu harus berpendidikan dan melanjutkan karir sesuai dengan passionnya seperti itu, Kak Ayu. Wah, sesuai dengan passionnya seperti itu ya. Iya, betul. 5 transisi yang harus kita lalui sebagai seorang remaja seperti itu. Nah, ini kalau berbicara soal transisi tadi, Mas Umam dan Mbak Diva, terkadang kan banyak remaja di Kota Pekalongan ini yang memang tidak mengetahui transisi tersebut. Kadang ada yang langsung menikah, kemudian ada yang tidak, bersekolah atau hal lain sebagainya. Nah, ini menurut pandangan Mas Umam sebagai seorang duta genre melihat situasi yang seperti itu bagaimana? Ya, terkait dengan situasi tersebut kan memang banyak faktor ya. Ada faktor memang budaya di masyarakat yang mungkin yang saya ketemui di sosialisasi banyak yang sudah menikah dahulu. Terus banyak yang karena mungkin maaf kemiskinan itu ada yang tidak berlanjut sekolah. Nah, tugas kita adalah sebagai seorang duta bagaimana kita tadi bisa menginfluencerkan remaja. Kita, Mbak Diva dan teman-teman duta lainnya kan cuma berapa orang saja. Nah, yang seperti apa yang aku bilang tadi di awal bahwa seorang duta genre itu bukan yang mereka jualan dapat selempang, tapi teman-teman remaja, pemirsa ini juga bisa menjadi duta genre yang nantinya bisa memberikan dampak positif, memberikan sikap positif yang menjadi contoh bagi remaja yang lainnya. Nah, terkait dengan 5 transisi remaja ini ya bisa disampaikan tidak dari duta genre saja, namun juga remaja yang lainnya. Ada tambahan? Ya, betul. Berbicara tentang 5 transisi remaja ya, mulai dari berkeluarga, pendidikan hingga karir. Memang tak jarang ya dari remaja itu tadi suka mencintai, saling menyayangi dan lupa nih akan kehidupan sebenarnya itu masih panjang seperti itu. Dan banyak dari kita remaja juga lulus sekolah langsung menikah ya, Kak Ayu, betul ya? Betul sekali. Ya, dan disitulah sebenarnya menikah di usia dini seperti itu ya. Itu adalah sebuah bukan yang salah, tetapi harus kita hindari. Kenapa? Karena memang untuk melakukan pernikahan dini itu banyak resiko-resikonya seperti itu. Apalagi kita sebagai perempuan. Dan disinilah kita sebagai duta genre, seperti Mas Umam tadi bilang, harus menginfluence nih, mengajak para remaja untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan berbicara tentang pendidikan itu sekarang sudah banyak ya beasiswa ya. Dan disinilah kita bisa memanfaatkan nih talenta kita sebagai seorang remaja untuk berpikir secara cerdas gitu ya, bahwa pendidikan itu sekarang tidak harus mengeluarkan biaya juga banyak seperti itu, Kak Ayu. Jadi tidak terbatas nih, aduh aku gak bisa sekolah gitu, tetapi kita harus berpikir bagaimana caranya saya bisa menggapai cita-cita.
Wow, luar biasa sekali ya Mas Umam dan Mbak Diva. Ini tadi membahas tentang remaja seperti itu. Nah, saya penasaran dan sedikit speechless ya melihat teman-teman di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kenapa memilih duta genre? Kalau dari Mas Umam bagaimana? Duta genre ya, salah satu duta yang mungkin bisa menjadikan diri saya untuk mengabdi ke masyarakat. Kegiatan sosialisasi, memberikan dampak positif ke masyarakat kan salah satu ibadah, salah satu hal yang baik untuk masyarakat. Menjadikan duta genre adalah salah satu impian saya yang enggak cuma pengen dikenal orang, tapi bagaimana kita bisa berdampak, berdedikasi untuk masyarakat. Nah, terkait dengan duta genre tadi, mengulik tadi duta genre adalah mereka yang bisa mensosialisasikan dan memberikan influence bagi remajanya untuk kehidupan keluarga. Jadi kan keluarga nggak cuma kita pacaran, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan apa yang ada. Jangan sampai ya cuma sekedar adik punya cita-cita apa, pengen jadi ibu dari anak-anak abang, enggak seperti itu, enggak sesimpel itu. Banyak perencanaan yang harus bisa direncanakan, ekonominya, mentalnya, dan juga bagaimana kan keluarga ada ekonomi, mental, dan juga persiapan yang lainnya, fisik dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai remaja bisa mengarahkan mereka agar nantinya dalam kehidupan di masa yang datang, utamanya keluarga itu mempunyai persiapan. Nah, terkait tadi nikah dini. Nah, di saat ini di Pekalongan dan di Indonesia masih fokus terhadap stunting ya Kak. Ya, betul. Nah, terkait dengan stunting ini ada pengaruhnya dari nikah dini. Apabila nikah dini fisiknya kurang dan juga belum tertangani, itu bisa mengakibatkan stunting. Ya, betul sekali Kak Ayu. Jadi seperti tadi ya, kenapa kok aku memilih menjadi seorang duta genre? Sebenarnya dengan duta genre ini kita itu bukan berarti sudah baik, tetapi justru kita bisa menjadi lebih baik Kak Ayu. Jadi bisa menjadi panutan orang, bisa menyalurkan pengetahuan, pengalaman kita, dan tentunya mengajak remaja di sekeliling kita dan remaja Indonesia untuk menjadi remaja yang hebat, generasi yang luar biasa. Itu adalah saya ingin memulai melalui duta genre gitu. Jadi kita bersama-sama mengajak para remaja itu untuk bisa melakukan nih rencana dalam kehidupan kita. Karena banyak dari remaja sekarang mereka itu hidup ya udah tinggal kita mengalir seperti air. Itu tidak bisa seperti itu ya. Karena kita mau berlibur pun sehari 2 hari kita rencanakan, apalagi hidup kita nih yang akan panjang jalannya. Itu harus kita mulai rencanakan dari sekarang ya Kak Umam ya. Iya, benar banget. Menjadi duta genre ada salah satu ciri khasnya juga Kak. Apa itu ciri khas dari duta genre? Salam genre. Mantra yang luar biasa biasa kita sebutkan nih Kak Ayu. Ini boleh bisa disebutkan nggak? Oh, boleh sekali. Buat pemirsa. Nah, Nah, jadi seorang pemirsa, duta genre ini ada ciri khasnya, Ya. yaitu salam genre. Yuk, salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Luar biasa itu tadi salam genre Salam ya. genre. Betul. Dan Salam pastinya para itu remaja. Bener sekali. Dan pastinya itu banyak filosofinya. Tapi nanti kita akan membahas itu ya. Betul. Nah, kalau tadi Mas Umam dan Mbak Diva sudah menjelaskan mengenai genre itu sendiri, saya ingin bertanya lagi mengenai kesibukan saat ini sebagai seorang duta genre. Apa saja yang dilakoni? Mungkin dari Mbak Diva dulu. Oke, baik. Berbicara tentang kesibukan duta genre ya. Sebagai seorang duta generasi berencana yang memang tujuannya adalah mengajak para remaja untuk kembali ke remaja yang hebat gitu. Kita lebih sekarang itu adalah mungkin sosialisasi, tetapi sosialisasi kepada remaja secara mungkin berbagi materi itu menurut saya itu kurang gitu. Jadi sosialisasi yang kita lakukan itu bisa melalui media apapun termasuk media sosial Kak Ayu. Jadi apalagi sekarang remaja itu memang sedang gencar-gencarnya dengan medsos gitu ya, dengan dunia maya nih. Jadi kita juga bisa melakukan sosialisasi tersebut melalui dunia maya Kak Ayu. Dan tentunya kita juga memang latar belakang dari PIK ya, Pusat Informasi dan Konseling. Kita tentunya ada program kerja yang tujuannya memang targetnya itu tidak hanya untuk remaja Kak Ayu, bisa juga untuk orang tua, bisa juga untuk anak-anak. Jadi program genre ini tidak terkhusus atau terpatok kepada remaja. Kita menargetkan semua usia.
Dan ya betul, mulai dari anak-anak kita harus mulai mengenalkan diri mereka sendiri, menjaga tubuh mereka. Kemudian untuk remaja, mulai untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang. Dan untuk orang tua, bagaimana kita bisa mengajak untuk bisa lebih dekat dengan anaknya, seperti itu. Baik, tapi kita harus cut terlebih dahulu ya. Kita akan membahas perbincangan lebih dalam mengenai genre pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini. Dengan Mas Umam dan Mbak Diva Triandini, luar biasa ini. Kita melanjutkan obrolan tadi ya, mengenai kesibukan seperti itu. Tadi kalau Mbak Diva sudah membahas tentang kesibukannya, nah kalau Mas Umam ini kesibukannya seperti apa di genre? Ya, sama seperti Mbak Diva ya. Tadi ya kegiatannya seperti sosialisasi, berkegiatan ya menginfluencer remaja. Nah, sosialisasi ini kan tidak hanya ke tempat-tempat nikah, nggak cuma ke tempat-tempat, ke big air, ke masyarakat, tapi juga ya sosialisasi di media sosial. Karena media sosial saya juga dan teman-teman forum genre juga kan menginfluencer teman-teman remaja agar bisa menjadi generasi berencana. Nah, untuk saat ini sih untuk teman-teman duta genre utamanya di Kota Pekalongan dan seluruh Indonesia masih fokus sama yang namanya modul tentang kita. Nah, ini buat teman-teman remaja yang belum kenal modul tentang kita, adalah modul yang terdapat 3 modul. Ada berani, beraksi, dan berkolaborasi. Untuk segmentasi usia 10 sampai dengan 14 yang beraksi, untuk berani yang tadi, terus beraksinya itu 15 sampai 19, dan 20 sampai dengan 24-nya itu ada berkolaborasi. Nah, sebagai seorang remaja kan ada perbedaan usia yang berbeda, ada remaja muda, remaja pertengahan sampai dengan akhir. Nah, ini BKKBN atau dari Genre Indonesia membentuk modul tentang kita untuk mensosialisasikan ke remaja dengan segmentasi yang usia berbeda. Dan itu metodenya itu praktek Kak. Nah, ini benar-benar masih digencarkan di Kota Pekalongan, di Jawa Tengah, masih benar-benar mengupayakan agar modul tentang kita ini bisa disampaikan ke remaja ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini sebagai apa ya? Modul ini sebagai kitab sucinya nih di genre saat ini, karena suci, ya? Semua patokannya ini ada di modul tentang kita. Ya, itu kesibukannya masih berkegiatan untuk genre untuk teman-teman remaja. Luar biasa sekali, pastinya itu bermanfaat sekali ya untuk para remaja yang ada di Kota Pekalongan. Dan pertanyaan berikutnya untuk Mas Uman dan Mbak Diva tentunya ya. Kalau tadi kita sempat menggemakan salam genre. Nah, ini saya penasaran, juga pemirsa di rumah penasaran. Tadi sempat belum mengerti gitu ya, makna dari salam genre itu seperti apa? Adakah filosofi tersendiri dari sebuah salam genre yang tadi mengatakan salam genre, salam Ya. sehat, cerdas dan ceria, seperti ya. itu. Dan yang terakhir, saatnya yang muda yang berencana. Nah, ini pasti ada makna tersendiri. Nah, kalau menurut Mbak Diva seperti apa? Salam genre ya, yang memang gerakannya adalah seperti ini, sepertinya teman-teman ya. Mungkin banyak yang bingung, maksudnya apa nih? Oke atau bagaimana nih? Jadi memang ada filosofinya. Yang pertama adalah dengan melingkarkan ini telunjuk jari dan ibu jari dari ketiga hal. Ini adalah 3 hal. Maksudnya apa aja? Yaitu menzirokan 3 hal. Yang pertama itu adalah seks pranikah, HIV AIDS, dan pernikahan dini, seperti itu. Jadi kita adalah mengutamakan triad KRR tadi, yang namanya triad KRR. Seperti tadi ada pernikahan dini, HIV AIDS, dan seks pranikah yang harus kita zirokan, yang harus kita minimalisirkan, seperti itu yang ada di remaja. Karena kan memang sudah tidak asing lagi ya, remaja kita banyak yang melakukan seks pranikah, menikah dini, dan juga banyak dari kita yang terkena HIV AIDS, seperti itu, yang mana itu bisa menghambat pertumbuhan remaja menjadi remaja yang hebat sekali seperti itu. Dan inilah duta genre harus mengzirokan ketiga itu, triad KRR, seperti itu Kak Ayu. Betul banget. Lanjut dari Mbak Diva tadi kan
Triad KRR, ada 3 permasalahan remaja yang harus bisa diatasi. Artinya banyak banget, namun ini menjadi fokus kita agar bisa remaja menghindari 3 hal: pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Nah, dari ketiga ini juga ini ada kaitannya dengan saat ini kita fokus terhadap stunting. Utamanya di Kota Pekalongan juga masih gencar-gencarnya agar bisa menurunkan angka stunting. Karena dulu di tahun 2019 Indonesia mencapai 27% dan sekarang 24%. Nah, ini perlu ditekankan lagi karena angka tersebut masih di atas rata-rata yang disarankan oleh WHO. Nah, Indonesia dan utamanya BKKBN masih mengencarkan tentang stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, ini diakibatkan oleh apa sih? Yang pertama bisa jadi pernikahan dini, karena si calon pengantin ataupun pengantinnya itu belum siap untuk kondisi fisiknya, iya, betul. Ya Kak. Fisik terutama ekonomi seperti itu. Nah, terus ada lagi seks pranikah ataupun nikah di luar nikah. Lah, apabila itu belum siap fisiknya, bisa jadi anaknya itu nanti gizinya itu masih kurang dan bakal menjadi stunting. Nah, stunting ini adalah salah satu kondisi gagal tumbuh yang pendek dan kecerdasannya masih kurang. Namun yang pendek itu belum pasti stunting seperti itu ya. Memang tapi kalau stunting itu sudah pasti pendek karena kurangnya gizi mengakibatkan pertumbuhan anak, kecerdasan otak itu menjadi terhambat, dan itulah yang harus kita minimalisirkan juga melalui dengan tadi salam genre seperti itu ya. Supaya itu tadi stunting yang memang bahaya sekali. Gimana kalau nanti misalkan Indonesia ya, semoga saja tidak penuh dengan stunting Kak Ayu. Pastinya kan sangat repot sekali seperti itu. Dan di sini ayo remaja mulai dari sekarang bisa merencanakan hidupnya, bisa merencanakan pernikahan dengan baik, pendidikan dan berkarir. Luar biasa. Jadi tadi salam genre itu menzirokan atau menghilangkan ya, menolkan seperti itu ya, menolkan 3 permasalahan utama seperti itu. Wah, ini pasti bermakna sekali. Nah, tadi terkait dengan pembahasan tentang pernikahan seperti itu Mas Umam dan Mbak Diva. Ini kalau kita lihat masyarakat kita saat ini pasti masih ada beberapa mungkin yang berpandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki seperti itu. Nah, kalau di genre sendiri adakah program-program yang digencarkan untuk mengubah pandangan tersebut menjadi pandangan lain seperti itu? Kalau menurut Mbak Diva seperti apa? Memang ya, stigma masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama itu tidak bisa mungkin kita harus tuntaskan dengan cepat seperti itu. Tetapi disinilah kita sebagai seorang remaja mulai open minded nih, bahwa ya banyak anak jika suatu negara, suatu pemerintahan tidak bisa mengendalikan dengan baik, itu juga akhirnya akan impactnya itu tidak baik juga untuk kita. Seperti tadi, banyak anak yang mungkin terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu cepat, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena seorang ibu pastinya, seorang keluarga, itu kurang bisa mengendalikan, kurang bisa mengontrol seperti itu ya. Jadi nanti kemungkinan anaknya itu tidak terurusi dengan baik. Dan disinilah kita seorang remaja yang bisa mengikuti dengan tagline BKKBN ya, 2 anak lebih sehat. Itu memang benar, dan karena itu tadi terlalu cepat, terlalu dekat, terlalu tua itu tidak bagus juga ya Kak Umam ya. Ya, betul sekali Mbak Diva. Terkait dengan tadi yang stigma seperti itu ya, memang karena BKKBN juga kan kependudukan. Nah, bagaimana hal ini upayanya agar bisa mencapai bonus demografi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di tahun 2030. Nah, kenapa harus kita hadapi? Karena bonus demografi ini tidak cuma usia produktifnya yang banyak, namun juga yang berkualitas, yang berencana utamanya. Jangan sampai bonus justru menjadi ancaman ya. Iya, benar sekali. Tadi agar bisa bonus demografi ini bisa dihadapi bangsa Indonesia ke depannya, agar pemudanya itu benar-benar punya life skill-nya, perencanaannya, kehidupan keluarganya yang lebih matang, lebih berencana seperti itu. Sehingga BKKBN mengeluarkan program genre. Luar biasa sekali ya. Tadi
sempat disinggung mengenai bonus demografi. Ini sebuah kondisi yang seperti apa ini Mas Umam dan Mbak Diva? Mungkin dari Mbak Diva dulu untuk bisa menjelaskan. Oke, bonus demografi gitu ya. Ketika nanti di usia produktifnya seorang penduduk gitu. Jadi ketika kita mengalami banyak usia produktif di tahun kemungkinan tadi 2030, jika kita tidak bisa mengolah remaja kita, tidak bisa mengolah masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang penuh dengan life skill, penuh dengan pengetahuan yang baik, kecerdasan yang sangat luar biasa, nantinya justru bonus demografi itu yang kita akan menjadi generasi emas malah menjadi ancaman tersendiri untuk bangsa Indonesia, seperti itu. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi. Betul. Nah, terkait dengan bonus demografi tadi ditambahkan, ini adalah kondisi di mana usia produktif itu lebih banyak pada usia non produktif. Usia produktif itu adalah mereka di luar dari usia anak-anak dan usia orang tua, itu 65 ke atas. Nah, ini kebanyakan nanti di tahun tersebut adalah usia-usia remaja, usia-usia yang produktif. Nah, apabila tidak diawali dengan remajanya yang berkualitas untuk masa depannya, dengan menghindari triad KRR tadi, pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa, nantinya bisa menghambat remaja dalam merencanakan kehidupan keluarga, kehidupan karirnya, kehidupan masyarakatnya. Karena ya ini berkesinambungan ya Kak, agar bisa remaja itu mempersiapkan hidupannya, agar bisa membantu bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang emas di tahun 2045. Luar biasa sekali ya, Indonesia emas di tahun 2045 seperti itu. Nah, untuk mengetahui tentang genre sendiri, Mas Umam dan Mbak Diva ini kan adalah pasangan duta genre juara 2 putra dan putri. Tapi bukan pasangan beneran ya, bukan ya? Iya, bukan ya. Jangan ya. Iya, pasangan di situ seperti itu. Nah, untuk melihat tadi kita sudah beberapa kali menyinggung tentang bonus demografi dan lain sebagainya. Ketika Mas Umam dan Mbak Diva ini terpilih menjadi seorang duta genre, bisa diceritakan pengalaman dan prosesnya itu seperti apa? Mungkin dari Mas Umam dulu deh bisa menjawab. Ya, prosesnya itu luar biasa ya Kak. Enggak kalau secara pribadi sendiri, saya sendiri memang sudah berproses di PIK itu sejak SMA dan sampai di kuliah. Nah, menjadi seorang duta genre memang ya itu, dulu pernah ikut duta genre kalah. Ya itu bukan menjadi salah satu benar-benar udah selesai, aku nggak pengen menginvestkan teman-teman saya, enggak. Dedikasi nggak cuma sekedar di situ teman-teman, kegagalan itu bukan sampai di situ saja. Ketika saya aktif di PIK, saya banyak ilmu, saya bisa menjadi diri saya lebih baik lagi, lebih terencana lagi. Nah, ketika ada kesempatan lagi menjadi duta genre, nah itu bisa menjadi peluang saya ketika saya mempunyai pengalaman, punya pengetahuan. Nah, itu yang namanya perencanaan, menjadi contoh bagi remaja di luar sana. Karena ya itu, simpelnya seperti itu, untuk merencanakan segala sesuatunya, dari kegagalan, dari permasalahan kita hadapi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ada tambahan? Ya, memang ya menarik berbicara tentang duta genre karena prosesnya yang sangat panjang. Dan saya menariknya itu mungkin karena saya itu jarak dari rumah untuk ke kota seperti itu ya, lumayan jauh. Jadi waktu itu saya merasakan mungkin lelah ya, tapi saya nggak berpikir, aduh capek banget ya menjadi duta genre, untuk menjadi dalam proses mulai dari tes, kemudian seleksi hingga penobatan seperti itu. Dan di situ saya membuka pikiran saya bahwa di setiap jalannya itu pasti saya mendapatkan suatu hal yang baru, suatu hal yang belum pernah saya ketahui, dan hari ini, esok, dan nanti akan saya implementasikan, saya dapatkan, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Betul banget, apalagi kalau terkait dengan kita melaksanakan program kerja, kita tidak sendiri. Banyak remaja teman-teman dari PIK masyarakat, dari sekolah yang membantu kita, utamanya dari forum genre Kota Pekalongan yang senantiasa kita bekerja bareng, yang kita tidak hanya fokus terhadap program kerja dari juara satunya saja, juara duanya saja, juara tiga, enggak. Kita satukan suara, kita satukan tujuan, kita satukan visi untuk remaja Pekalongan yang lebih terencana ke depannya. Nah, berkat program kerja dan sebagainya, ya ini sekedar informasi saja bahwa kemarin juga forum genre Kota Pekalongan mendapat juara 3 di redaksi genre Jawa Tengah. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita benar-benar dalam melaksanakan program kerjanya, dalam melaksanakan kegiatan dutanya, itu bekerja satu sama lainnya. Dan kemarin pun alhamdulillah karena berkat 1, 2, 3 banyak orang bekerja sama, salah satu PIK di Kota Pekalongan, PIK Mas Wijaya pun
bisa menjadi percontohan ya. Percontohan segmentasi usia 20 sampai dengan 24 di tingkat Jawa Tengah. Ini tidak hanya proses dari Mas Wijaya saja, namun juga dari teman-teman PIK dan forum genre yang ada di dalamnya. Ya, jadi saling mensupport Kak Ayu. Memang remaja itu harus seperti itu. Kita boleh bersaing tapi tidak secara sehat. Kita harus bersaing secara sehat, mensupport satu sama lain, dan tentunya yang akan kembali lagi kepada kita. Luar biasa sekali. Jadi mensupport satu sama lain seperti itu ya untuk genre dan pengalamannya. Nah, selama menjadi duta genre pasti ada beberapa penawaran program kerja seperti itu ya. Nah, ini kalau berbicara soal program kerja, bagaimana program kerja yang ditawarkan oleh teman-teman genre saat ini, Mas Umam dan Mbak Diva? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Diva dulu. Dipersilakan. Program kerja ya, memang menjadi seorang duta genre kan kalau tanpa program kerja itu apa tujuan kita seperti itu ya. Kalau saya itu lebih terfokus kepada, karena remaja itu tidak hanya memandang triad KRR itu tadi, seks pranikah, pernikahan dini, tetapi kita juga luas Kak Ayu. Mulai dari remaja secara psikologisnya, karena di sini saya membuka dengan konselingnya, karena banyak dari remaja kita yang sebenarnya itu butuh teman curhat ya, teman cerita, sandaran untuk berbagi masalah ya, untuk sharing nih, kalau aku lagi capek, aku sama siapa, kayak gitu. Kan banyak dari remaja kita yang merasa sendiri, dan disitulah saya melihat peluang bahwa kita sebagai seorang remaja itu bisa menjadi konselor sebaya seperti itu. Kita menyediakan ruang untuk para remaja untuk bisa saling bercerita, tidak merasa sendiri seperti itu. Baik, tapi kita terlebih dahulu ya, kita akan lanjut ke segmen nanti, segmen 3. Dan pemirsa tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai, bersama saya Yusita dan narasumber. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan narasumber yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini. Dan tentunya saya ingin melanjutkan obrolan yang sangat menarik, yaitu mengenai program kerja. Tadi sempat terpotong di Mbak Diva ya. Kalau tadi Mbak Diva sudah menyampaikan sekilas tentang program kerja yang ditawarkan, sekarang kita akan mengarah ke Mas Umam. Nah, ini pasti juga memiliki program kerja yang sangat luar biasa. Seperti apa Mas Umam program kerja yang ditawarkan? Terima kasih Kak Ayu. Nah, terkait dengan program kerja sendiri, sebagai seorang duta kan tadi sudah dijelaskan bahwa program kerja kami ketika setelah pemilihan duta genre kita satukan satu kembali. Tadi terutamanya di PIK kita melaksanakan pendidik sebaya, konseling sebaya menjadi konseling. Nah, di forum genre juga kita satukan suara, satukan visi, ya banyak program kerja. Ada kemarin dari Mas Alif ada program kerja saus, sosialisasi lewat kaos. Jadi biar sosialisasi itu tidak hanya terkait dengan kita bicara sebagai narasumber saja, tapi juga melakukan merchandise yang nantinya ada unsur genrenya. Itu sama halnya kayak ketika saya merancang program genre yang namanya warung genre. Utamanya seperti itu, hal-hal yang seperti itu yang menjadi kita satu tujuan, yang namanya ya visi yang sama. Terus ada lagi untuk menjadi duta genre ya, saya fokus ke media sosial juga. Media sosial, genre on sosial media. Kita ranahnya juga remaja, sekarang masih cenderung ke media sosial, entah itu TikTok, entah itu Instagram, itu benar-benar sangat efektif sekali. Di sosialisasi deh kita dihadiri mungkin 10-15 orang. Di sosial media kita bisa jadi 1.000 orang, 2.000 orang, dan melihat postingan konten bermanfaat yang mungkin bisa menjadi contoh buat remaja agar menjadi remaja yang sehat, remaja yang berencana. Itu salah satu bentuk dari program kerja kita, sosial media. Terus juga sekaligus mensosialisasikan ke remaja ke berbagai tempat, baik itu PIK remaja, PIK masyarakat, maupun sekolah maupun yang ada di kuliah ya. Nah, buat teman-teman atau pemirsa nih, dari tadi kan ngomongin PIK nih, tapi kayaknya belum tahu nih PIK itu apa sih. Nah, PIK ini adalah Pusat Informasi dan Konseling, salah satu organisasi yang di bawah naungan BKKBN juga, forum genre juga, yang menjadi organisasi yang fokus terhadap program genre. Nah, buat teman-teman nih, ayo dong ramekan. Pasti di masyarakat, di kelurahan, di sekolah-sekolah kan banyak kok, di kota Pahlawan banyak PIK. Ini menjadi salah satu bentuk
program kerja ataupun organisasi yang benar-benar bermanfaat kok. Karena di dalamnya kan kita sebagai remaja pingin konseling nih, ke PIK bisa. Karena di sana pasti ada pendidik sebayanya dan konselor sebayanya. Jadi buat teman-teman nih, buat pemirsa-pemirsa remaja-remaja yang ada PIK di masyarakatnya, ayo bergabung. Karena itu salah satu bentuk organisasi yang menurut saya benar-benar sangat bermanfaat, utamanya menjadi seorang remaja yang berencana di masa yang datang. Luar biasa sekali ya. PIK Pusat Informasi Konseling seperti itu. Berarti ini fokusnya sama ya, untuk remaja, dari remaja untuk remaja, oleh remaja seperti itu ya. Jadi dikhususkan sekali untuk remaja. Nah, berbicara tentang PIK sendiri, pastinya juga Kak Umam dan Mbak Diva ini merupakan asalnya dari PIK seperti itu. Iya. Pikma Sriwijaya. Sriwijaya. Betul sekali. Nah, itu pengalaman yang menarik dalam organisasi tersebut apa nih? Kalau dari Mbak Diva dulu. Oke, berbicara tadi ya tentang PIK Sriwijaya. Jadi dalam Pikma, mengikuti organisasi Pikma, itu tidak hanya kita ikut datang, rapat, pulang, itu tidak. Tapi kita bisa tumbuh melalui dengan Pikma. Kita memperoleh pengalaman baru, relasi baru, dan tentunya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa yang sebelumnya itu belum kita dapatkan. Karena gimana ya, kalau di sekolah ya, terutama di mahasiswa, mungkin organisasi itu lebih fokus ke yang mungkin program kerja di sekolah itu sendiri. Tetapi kalau di Pikma, kita itu luas sekali. Kita membahas tentang remaja, lebih dekat lagi dengan remaja, seperti itu. Jadi kita di organisasi pun seperti keluarga, seperti itu. Itu mungkin saya hanya merasakan di Pikma. Ya, saking keluarganya sendiri di Pikma benar-benar ya keluarga. Gak cuma di Pikma Sriwijaya, saya juga kalau di Pekalongan ada Pik Patriot, ada Pik Sahabat, Pik sekolah-sekolahnya mempunyai keluarganya masing-masing, benar-benar menjadi tempat pulang. Karena organisasi ini ya namanya konseling, ya juga di dalamnya ada konseling, keakraban, keramahan. Di dalamnya benar-benar memfokuskan agar remaja itu ya sebagai remaja yang riang, gembira dan sebagainya, yang muda, sehat, ceria ya tadi yang seperti tagline-nya tadi. Nah, ya PIK ini ya sama aja sama PIK Sriwijaya, PIK manapun punya salah satu tempat pulang remaja, menjadi menjadi salah satu pusat informasi juga terkait menjadi remaja yang berencana di masa yang datang. Seperti itu, Kak Ayu. Iya, luar biasa sekali ya, merencanakan dengan mengikuti PIK. Bagaimana untuk para remaja, mungkin pemirsa yang ada di rumah tidak memiliki tempat atau wadah tersebut untuk bergabung seperti itu? Apakah dari Duta Genre ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal tersebut? Dipersilakan untuk Mbak Diva boleh menjawab. Iya, baik. Mungkin banyak ya yang di daerah itu mungkin belum mengenal PIK seperti itu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengikuti program genre itu sendiri. Mungkin dari teman-teman itu bisa memulainya ya. Jadi mulai mengenalkan nih kepada mungkin tempatnya, kelurahannya, desa dan tempat tinggal kalian untuk mulai merencanakan PIK. Jadi kalian menjadi cikal bakalnya nih, menjadi pelopor untuk bisa kemudian mengajak teman-teman untuk membentuk sebuah PIK seperti itu. Jadi nanti juga pastinya Duta Genre itu tidak hanya di Kota Pekalongan, tetapi tersebar. Bahkan ada Genre Indonesia, yang mana nanti Duta Genre itu akan membimbing para remaja-remaja nih yang tentunya mereka belum bisa mengikuti organisasi PIK atau bahkan belum ada PIK itu sendiri di tempatnya. Nah, terkait dengan PIK sendiri kan di Kota Pekalongan juga udah banyak banget tersebar kelurahan, terus gabungan dengan organisasi yang lainnya. Utamanya di perguruan tinggi juga udah banyak dan udah ada, emang sudah ada. Nah, buat teman-teman di remaja nih, teman-teman pemirsa remaja maupun Bapak Ibu nih, kalau di tempat kalian belum ada PIK dan bagaimana kesulitan dalam mengolahnya, itu kan bisa dikonsultasikan kepada kami sebagai Forum Genre Kota Pekalongan juga. Kami perwakilan Forum Genre Kota Pekalongan agar nanti mungkin kalau benar-benar mau mengolahnya lebih baik lagi kita bisa bantu. Nah, mungkin bingung mau laporannya di mana dan sebagainya, kan kita juga melalui media sosial juga gencar ada yang namanya Forum Genre Pekalongan di Instagramnya, boleh di DM, terserah ada keluhan apa, ini Kak mau bentuk PIK udah bener-bener banyak yang niat, tapi gimana sih bentuknya Kak, ngelolanya gimana, kita pasti bisa bantu dan kita pasti akan hadir di sana untuk mengelola PIK agar di Pekalongan PIK-nya aktif dan bisa berdampak ke masyarakat.
Luar biasa sekali ya. Berarti ada bisa untuk para remaja pemirsa yang ada di rumah ini melakukan sosialisasi seperti itu ya. Chat atau mengkomunikasikan untuk bisa membentuk sebuah PIK, pusat informasi konseling seperti itu. Iya, betul Kak Ayu. Ya, berbicara mengenai konseling nih Mbak Diva dengan Mas Umam ya. Tentunya konseling ini kan sangat dibutuhkan oleh para remaja sekarang ya, apalagi mengingat remaja sekarang ini sering overthinking seperti itu ya. Ini permasalahan yang sangat krusial untuk para remaja karena overthinking itu membuat kita semakin depresi dan lain sebagainya. Ini menanggapi kasus tersebut bagaimana Mbak Diva sebagai duta genre? Ya baik, overthinking ya. Remaja pasti nggak ada nih yang nggak overthinking. Lalu bagaimana kita untuk menghindari overthinking itu sendiri? Jangan begadang. Karena mungkin dari remaja itu bakal overthinking ketika kita tidak memiliki kesibukan apapun. Misalkan kita sedang sibuk melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah hal yang membuat kita untuk berpikir, kita pasti tidak overthinking. Karena overthinking itu sendiri kan kita memikirkan terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Misal ambil contoh gampang deh remaja kita ya, yang masih gemar pacaran gitu, overthinking nih, apalagi yang LDR gitu kan. Aduh, ayang aku gimana nih yang jauh gitu ya. Dan mungkin ini para siswa-siswa ya, aduh gimana ya, aku mau ujian besok, aku ujiannya gimana. Itu pasti karena kalian itu terlalu takut. Betul, terlalu takut. Oleh karena itu kita sebagai remaja, layaknya remaja pada biasanya yang memang harus merencanakan nih. Kita sudah merencanakan, kita tahu step-step apa yang akan kita ambil, langkah apa yang akan kita tempuh. Jadi yakin nih, percaya diri pada diri sendiri gitu. Jangan terus kalian overthinking. Karena kenapa? Semakin kalian overthinking itu bakal membentuk mindset di otak kita bahwa kita itu nggak bisa seperti itu. Iya, betul sekali Mbak Diva. Terkait dengan overthinking ini salah satu ya fenomena yang benar-benar masih dialami remaja. Nggak dipungkiri yo, kayak saya, teman-teman lainnya juga mengalami overthinking. Nah, bagaimana bisa menghadapinya saja? Ya, kita kan udah ada PIK, kita udah ada udah ada wadahnya, PIK-nya di masyarakat, di universitas, di sekolah. Nah, ini dimanfaatkan, jangan sampai hanya sebagai pajangan, tapi manfaatkan saja PIK ini sebagai, memang namanya konseling, konselingkan saja kalau ada overthinking yang benar-benar pingin diungkapkan. Nah, banyak kok bentuknya di berbagai PIK yang saya tahu juga. Nggak cuma kita konseling harus berhadapan-hadapan, harus tatap muka, tapi juga melalui blogspot, melalui DM untuk konseling juga bisa. Jadi buat teman-teman yang memang rasa overthinking, masih ngerasa aku kayak bukan jadi diriku nih, orang lain kok lebih hebat dariku. Kalau nggak ada yang biasanya kan obatnya mengungkapkannya ke remajanya, ke teman sebayanya ya, teman sebayanya. Kita bisa memanfaatkan PIK ini menjadi konseling, utamanya menjadi teman curhat bagi remaja yang ada di sekitarnya. Dan terakhir, jangan overthinking, yang lebih baik positive thinking. Luar biasa sekali, jangan overthinking, lebih baik positive thinking, seperti itu ya. Nah, untuk genre sendiri pastinya juga pemirsa di rumah ini kan penasaran, atau ada beberapa remaja yang di rumah ini ingin menjadi seorang duta genre seperti itu. Pasti adalah syarat serta tips dan trik menjadi seorang duta genre. Nah, dari Mbak Diva sendiri bagaimana? Oke, duta genre ya. Mungkin syaratnya itu apa? Syaratnya kalian harus bisa menanamkan pada diri kalian bahwa duta genre itu 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi, seperti itu. Dan syaratnya apa? Kalian, karena duta genre itu mungkin kalau duta-duta lainnya harus berparas cantik, menawan, mungkin good looking gitu ya. Tetapi kalau di duta genre bukan itu utamanya. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui tentang genre, tentang generasi berencana, remaja itu harus bagaimana, kita harus bisa menginfluence para remaja-remaja kita, mengajak remaja untuk berbuat baik, itu adalah syarat yang utamanya. Jadi bukan hanya kalian, aduh aku mau lenggak-lenggok cantik, itu tidak. Di duta genre tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa menggalakkan dan membantu BKKBN itu sendiri untuk membentuk remaja yang sehat, cerdas, dan ceria, seperti itu. Ya, betul banget kata Mbak Diva tadi. Di duta genre ya tidak terkait hanya harus berpenampilan ya paling rapi, ya harus pasti ya. Menjadi seorang duta genre harus rapi, harus bisa menjadi daya tarik pastinya. Tapi hal yang paling utama adalah kita bisa menginfluencerkan, menjadi contoh ajakan bagi remaja agar bisa menjadi remaja yang berencana. Nah,
buat teman-teman remaja yang ingin menjadi duta genre, ya yang terpenting pastinya kalau bisa sih sebagai syarat duta genre itu adalah masuk PIK. Nah, tadi kan sudah aku ajak, ayo diramaikan PIK-nya di masyarakat, di sekolah, di Kota Pekalongan seluruhnya, itu diikuti aja. Ini salah satu bentuk syarat agar bisa masuk duta genre Kota Pekalongan. Ini bicara tentang pemilihan duta genre itu sendiri. Nah, walaupun dalam persyaratannya dari pembukaan juga kita membuka secara umum. Namun kalau lebih baiknya agar kalian pemahamannya tentang duta genre, yang tadi syarat utamanya yang paling utama adalah memahami program kerja genre, memahami tentang ilmu ataupun pengetahuan di dunia genrenya. Salah satunya kita masuk ke PIK, kita tahu nih apa aja program kerjanya, apa aja sih tujuan dari duta genre, kita bisa memulai dari PIK seperti itu, Kak. Baik, 2 menit terakhir untuk pertanyaan terakhir juga kepada Mas Umam dan Mbak Diva terkait tentang genre. Apa harapan serta pesan yang ingin disampaikan kepada remaja di Kota Pekalongan? Silahkan Mas Umam, singkat, padat, dan jelas. Ya, buat teman-teman remaja yang ada di luar sana, menjadi seorang duta genre adalah bukan yang kita yang mempunyai selempang saja, yang mempunyai gelar saja. Namun buat remaja-remaja, kalian adalah duta genre yang sesungguhnya juga, yang bisa menginfluencerkan, bisa memberikan manfaat bagi remajanya. Tidak hanya remaja, karena ini berkaitan dengan segala aspek ke masyarakat. Untuk menjadi seorang remaja harus bisa berencana untuk masa depannya. Oke, untuk teman-teman nih ya, untuk sebagai remaja boleh kita bermimpi untuk berbagai cita-cita yang banyak. Tetapi cita-cita tanpa perencanaan itu bagaikan mimpi yang sebagai bunga tidur saja. Oleh karena itu, jadi remaja jangan hanya memiliki banyak cita-cita, tetapi rencanakan dan gapai cita-cita itu. Luar biasa, rencanakan dan gapai cita-cita tersebut ya untuk para generasi penerus bangsa yang ada di Kota Pekalongan tentunya. Ya pemirsa, selesai sudah obrolan kita pada kesempatan hari ini di Expose ya. Dan tentunya saya ingin menyampaikan beberapa pesan terkait dari pembahasan kali ini tentang remaja. Remaja ini merupakan sebuah harapan untuk semua bangsa dan negara. Dengan perkembangan yang ada di dunia, tentunya membuat para remaja yang ada di Indonesia lebih cenderung mengarah ke arah yang negatif, bukan yang positifnya. Maka dari itu, program genre hadir untuk menangani hal tersebut. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu, saya Yusita ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Dan tentunya terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini berbincang mengenai genre kepada remaja yang ada di Kota Pekalongan dan pemirsa di rumah. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya. Ya, semoga ya Kak Ayu ya. Iya. Akhir kata saya Yusita beserta narasumber kita pada hari ini serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Expose lebih dekat, lebih santai, dan sampai jumpa.